itulah fenomena menjadi lansia ya, Bapak dan Ibu. Saya sangat sudah lama Kak Iyo itu menghubungi saya untuk bicara soal lansia ya. Kebetulan cocok juga. Lalu setiap kali saya ngomong soal lansia Bapak dan Ibu, saya mau cerita. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa saya adalah pasien cuci darah. Jadi saya, Ibu kepala sekolah baru tahu juga sekarang. Dulu belum tahu. Karena anak saya dulu kepala sekolahnya Ibu beliau, Bu Putri. Saya karena di Strada, anak saya di Strada. Waktu itu anak saya masih kelas 1 berarti, karena sekarang sudah kelas 4. Saya cuci darah itu 4 tahun lalu. Dan hari ini saya senang juga ketemu Kak Yuri yang sudah grow up, sudah apa namanya, sudah sehat menurut saya. Charming. Makasih ya Bu. Pejuang. Nah, ada teman satu lagi namanya Mas Anton Binsar ya, yang juga pejuang juga, beliau cancer ya. Jadi kami di Fasil Samadi ini ada beberapa yang memang Tuhan kasih berkat yang luar biasa, termasuk saya dari 4 tahun lalu saya sudah cuci darah. Saya di rumah sakit Primaya di Kokol yang dulu awal bros Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Lalu saya tadi mengatakan bahwa saya belum tentu bisa sampai seperti ini dengan yang usianya sampai seluas atau sejauh ini gitu kan. Ya itu banyak umur ataupun apa. Saya terima. Saya 4 tahun lalu Tuhan kasih cuci darah itu dengan sekarang ini ya sama dengan nih. Saya ataupun ada beberapa lansia yang terjebak dalam situasi bahwa menjadi lansia itu sesuatu yang seakan-akan seperti katak dalam tempurung. Wah, aku pun jadi lansia, aku sudah jadi lansia, hidupku nggak ada harapan dan sebagainya. Sama seperti saya sakit kayak gini, aku nggak ada harapan, nggak ada apa dan sebagainya. Semakin saya mengatakan seperti itu benar-benar terjadi. Maka apa, banyak kegiatan saya selalu ada. Saya nulis buku waktu itu, dengan lihat di Google namanya IG Teguh atau siapa itu ada di situ. Saya masih aktif nulis buku. Dan buku saya yang berikutnya itu nanti bicara soal dongeng. Jadi saya buatkan buku cerita tentang anak-anak, dongeng anak-anak. Itu judulnya apa namanya? Lupa aku karena ngomong yang lain. Saya tak ceritain gambarnya ada itu. Saya nulis buku. Cuci darah itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk cuci darah Bapak Ibu? Iya, 4,5 jam. Prosesnya 4,5 jam, persiapannya setengah jam, kurang setengah jam. Ya 5 jam, kurang tidak. Saya seminggu 2 kali, tetapi karena ini saya cairan banyak di perut kan gede kelihatan gini. Ini isinya cairan KB. Karena selama 4 tahun lalu saya sudah tidak bisa pipis Bapak Ibu. Jadi naik pipis saya itu anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan sakit atau tidak sakit? Itu salib yang harus saya terima. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, tidak masalah. Bagi saya jalani saja. Maka dicuci, kalau nggak bisa pipis harus dicuci, maka dicuci darah itu. Saya minta sama dokter saya minta 3 kali dicek, oh sudah apa-apa, kamu 3 kali. Jadi saya Senin, Rabu dan Jumat saya harus cuci darah. Untuk apa? Selama 4,5 jam prosesnya itu saya ngapain? Saya baca buku, saya nulis buku, saya memprogram semua apa saja dalam pikiran saya, termasuk di rumah. Kalau Bapak Ibu masuk ke rumah saya, pengen lele, silahkan tinggal ngambil. Saya di rumah itu sekarang Pak, ada lele 200 lele di rumah, 200 lele. Lalu ada jangkrik, kalau ada yang punya burung murai batu atau burung apa yang mau jangkrik silahkan datang ke rumah saya, ada jangkrik. Kemarin mungkin ada 1.000 lebih jangkrik kecil-kecil, sekarang sudah mulai tumbuh banget. Kalau mau ayam petelur tinggal ngambil dari rumah saya, baru ada 2 ayam petelur. Yang 2 tapi biasanya tuku sekilo, 2 kilo, sekarang nggak berlaku tuku karena ayamku tak perkosa untuk ayam petelur. Gimana cara membuang baunya? Ada cairannya, disemprot gampang. Jadi aktivitas banyak di rumah, jadi ada banyak kegiatan. Di lingkungan, kalau jenengan masuk di RT saya ketemu Pak Teguh nggak akan ketemu, tapi ketemu nanya Pak Eko, nama di rumah saya Eko, itu pasti ngerti saya itu famous, terkenal banget di sana itu pasti, karena memang aktivitasnya kayak gitu. Lalu Anda lihat di Metro TV, saya beberapa kali di Metro TV untuk memberi kesaksian tentang seorang pasien darah yang masih terus berkarya di Metro TV di program Gue Healthy. Ya, ini baru
baru saja tayang ya kemarin itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya walaupun sakit kayak ini tidak terjebak dalam situasi yang membuat saya menjadi dangkal, Saya terus berprogram, maka Bapak dan Ibu, ini fenomena menjadi seorang lansia. Fenomenanya adalah apa? Di tahun 2050 nanti 60% penduduk dunia itu lansia, bahkan bukan lansia, sudah ketahuan umurnya 60 tahun ke atas. 60% lu bayangkan. Dari 10 itu 6-nya itu sudah lansia semua. Sisanya itu ya masih ya setengah muda, nggak mungkin terlalu muda, nggak mungkin. Apalagi di Jepang, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi penduduk itu ke depan lansia itu. Maka saya tidak sombong. Kami pernah para guru di Santo Yosef Jakarta Pusat. Kayu juga pernah di sana. Itu kami pernah ke Singapura, Bapak Ibu, untuk studi banding dengan sekolah-sekolah. Kami itu kaget. Kenapa? Kami ketemu makan di restoran. Itu karyawan-karyawan yang membawa makanan kepada kami beresin itu sepuh-sepuh, ya kan? Kami pun pernah kenal sepuh-sepuh, lansia, Pak. Lansia. Kenapa? Ternyata ada ceritanya. Dulu siapa namanya itu, Perdana Menterinya itu dulu, Lee Kuan Yew itu pernah jalan-jalan di pinggir tol. Lalu dia ketemu dengan lansia yang dibuang sama keluarganya. Lalu dia membuat sebuah peraturan, lansia boleh bekerja mencari uang. Memang dasarnya lansia sana juga rajin-rajin, ya kan? Bu aturannya kayak apa, nggak pengen neng ngomah kipas-kipas, nggak mau rekoleksi juga sama aja toh, ya kan? Disuruh-suruh nggak mau rekoleksi sama aja tetap nggak mau. Bapak Ibu nggak disuruh mau rekoleksi tetap aja semangat, gitu. Pakai bagus-bagus, wangi-wangi, ayu-ayu, kan? Nyenengi bapak-bapak juga sama, gagah-gagah sebagainya. Walaupun rek panen bon putih kabeh, tapi tetap masih seger, kan begitu. Saya juga pengen putih, putih-putih. Gitu, karena putih tanda kebijaksanaan gitu. Itu jadi lansia ini fenomena yang luar biasa. Tidak semua orang mengalami keberuntungan seperti Bapak Ibu bisa ada aktivitas ketemu dengan sesama para lansia. Tapi bagi saya, seorang pasien saudara tidak mau ketemu dengan sesama pasien terlalu akrab. Maka saya memberikan usulan begini, kalau Bapak Ibu ketemu sesama lansia, mikirnya jangan langsung, aduh, aku melaku sini kok boyok gue selama ketemu sama, aduh, aku makan ini kok untungnya loro ya, gini. Selalu ketemu sama ini, mengeluh, ketemu ini, mengeluh, itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Maka ketika saya ketemu dengan sesama pasien saudara, saya kadang menjauh. Karena kenapa? Sesama pasien tuh ngobrolnya itu yang sakit-sakit. Iya, malah tambah ngetir aku. Contoh, Mas Teguh, saya makan apel mutah. Dia bilang makan apel mutah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Saya diceritain begitu, saya belum makan apel udah karena ininya sudah kena hal yang negatif. Maka ketika ketemu dengan sesama kayak gini itu, ya yang baik. Misal gini, kamu ngapain di rumah? Aku gawe lele. Wah, lele ini hampir panen, ambil aja. Saya nggak dijual, ini siapa yang mau ambil. Ya puji Tuhan ya. Namanya katanya nanti mati gitu. Just enak aja. Gitu. Jadi ketemu kayak gini jangan ketemu yang ya sakit-sakitan, melo, madesu, masa depan suram. Tetap harus ada harapan. Walaupun ini yang apalagi di Jepang dan Asia, Jepang, Amerika itu hampir fenomena lansia itu menjadi fenomena yang sangat-sangat akan ditemui. Jadi berarti apa? Kalau kayak gini, semakin ke sini kesehatan lansia semakin baik, makin prima, makin baik. Berarti kan begitu kesimpulannya. Oh seperti itu, iya. Berarti anak-anak muda sekarang, Bapak dan Ibu, ini ngobrol lagi. Kita enak-enak ngobrol aja ya. Jangan mau tidur ya tidur dong. Jadi gini, pasien HD itu saudara sekarang itu Bapak dan Ibu, usia yang kena pasien HD makin hari makin lebih muda. Anak-anak bahkan. Jadi di rumah sakit kami satu ruangan sudah ada, isinya sekitar 30, mungkin nambah ada 60 atau 90. Ada dibangun lagi depannya. Saya heran untuk apa?
tapi settingannya sama persis seperti settingan kami. Saya tanya, iya Pak, itu untuk pasien cuci darah juga. Kok pendek-pendek? Iya, kemungkinan buat anak-anak kecil. Karena sementara ini anak-anak kecil itu ada di rumah sakit RSCM. Yang lain tuh nggak ada, gitu. Wah, terus ada yang bilang, ya itu sama yang apa namanya, yang sakit apalah gitu dan sebagainya. Itu jadi memang banyak. Kemarin saya sudah 3 kali seminggu, cuma dipending sama dokter. Pak Teguh, ya digeser dulu, tetap 2 kali gantian. Kenapa dokter? Ya begitulah. Ada yang satu meninggal, itu gantinya biasanya langsung 4 atau 3 gitu. Jadi satu tunggu satu seperti itu ya. Gitu. Betul gitu. Seperti itu. Jadi memang situasi seperti itu. Sekarang anak-anak muda itu banyak banget yang kena anak-anak muda. Walaupun saya sama pasien, saya merasa kasihan. Yang sepuh-sepuh seperti Jenderal ini, puji Tuhan, alhamdulillah ya Allah ya Rasul, itu